Pernahkah kalian merasakan ada sesuatu yang aneh di kamar kalian sendiri? Sesuatu yang gak bisa dijelaskan, tapi terus-terusan mengganggu pikiran. Malam ini, aku mau cerita tentang Dina, seorang wanita yang mengalami hal-hal di luar nalar, tepat di dalam ruang pribadinya. Bayangkan, kalian sedang sendirian di kamar, mencoba untuk tidur setelah seharian beraktivitas. Lampu sudah dimatikan, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Suasananya sunyi, hening, sampai tiba-tiba kalian mendengar suara aneh. Bukan dari luar rumah, bukan juga dari tetangga. Suara itu berasal dari dalam kamar kalian sendiri. Inilah yang dialami Dina. Suatu malam, saat Dina sedang asyik membaca buku di tempat tidurnya, dia mendengar suara lirih. Awalnya dia abaikan, mungkin cuma perasaannya saja. Tapi suara itu terdengar lagi. Seperti tangisan bayi, pelan sekali, hampir seperti bisikan, tapi sangat jelas dan memilukan. Dina langsung merinding. Dia mematikan lampu bacanya, menajamkan pendengarannya. Suara itu sepertinya datang dari arah meja riasnya. Dengan jantung berdebar, Dina bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Anehnya, semakin dia dekat, suara tangisan itu semakin pelan, dan begitu dia sampai di depan meja, suaranya hilang sama sekali. Kosong, hening. Dina membuka setiap laci, memeriksanya satu persatu. Tidak ada apa-apa, hanya peralatan make-up dan beberapa aksesoris miliknya. Dina berpikir, mungkin dia cuma salah dengar. Mungkin suara itu datang dari luar dan terpantul aneh di dalam kamarnya. Dina pun kembali ke tempat tidur, mencoba melupakan kejadian itu. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terulang lagi. Tepat di tengah malam, suara tangisan bayi itu kembali terdengar, datang dari laci yang sama. Kali ini, Dina merasa lebih takut, tapi juga penasaran. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dia tidak langsung mendekat. Dia hanya duduk di tepi tempat tidurnya, mendengarkan dengan saksama. Suara itu terdengar sangat nyata, penuh kesedihan. Seolah-olah ada bayi yang benar-benar menangis di dalam laci mejanya. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Dina tidak berani mendekati laci itu malam itu. Dia hanya menarik selimutnya sampai menutupi kepala dan memaksa dirinya untuk tidur, meskipun tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Kejadian ini terus berlanjut selama beberapa malam. Setiap malam, tangisan itu datang. Setiap kali Dina mencoba mencari sumbernya, suara itu lenyap. Dina mulai berpikir kalau dia sudah gila. Dia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah ini hanya halusinasi karena kelelahan? Sampai pada suatu malam, didorong oleh rasa frustrasi dan ketakutan yang memuncak, Dina memutuskan untuk membongkar seluruh isi laci itu. Dia tidak peduli lagi jika suaranya akan hilang. Dia harus tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan tangan gemetar, dia menarik laci itu keluar. Dia mengeluarkan semua barang-barang Nia satu persatu. Lipstik, bedak, sisir, semua dia keluarkan. Dan saat laci itu hampir kosong, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut di bagian paling belakang, tersembunyi di bawah tumpukan kertas tua. Sebuah selimut bayi. Selimut kecil berwarna biru muda dengan motif bulan dan bintang. Bahannya sangat lembut tapi sudah sedikit kusam. Dina terdiam, mematung. Dia memegang selimut itu, pikirannya kosong. Seingatnya, dia tidak pernah punya selimut bayi. Dia belum menikah, apalagi punya anak. Selimut ini milik siapa? Dari mana asalnya? Dan kenapa bisa ada di dalam lacinya? Saat memegang selimut itu, entah kenapa, Dina merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Perasaan sedih yang mendalam tiba-tiba menyelimuti hatinya. Seolah-olah dia bisa merasakan penderitaan dari pemilik selimut itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, suara tangisan bayi tidak terdengar lagi. Tapi, teror yang lebih menyeramkan baru saja akan dimulai. Sejak menemukan selimut itu, setiap pagi saat Dina bangun, dia menemukan selimut bayi itu sudah terlipat dengan sangat rapi di atas meja riasnya. Padahal, dia ingat betul meninggalkannya dalam keadaan terbentang atau bahkan tergeletak begitu saja. Kejadian ini terjadi setiap hari, tanpa kecuali. Tepat pukul 2 dini hari jika dia terbangun, dia bisa mendengar suara kain bergesekan pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang melipat selimut itu dengan hati-hati. Dina terlalu takut untuk membuka matanya dan melihat apa yang terjadi. Dia hanya bisa berpura-pura tidur sambil menahan napas. Puncaknya terjadi seminggu setelah penemuan selimut itu. Malam itu, Dina terbangun karena merasa haus. Saat dia berjalan menuju dapur, dia melewati cermin besar di dinding kamarnya.
Dari sudut matanya, dia menangkap sebuah bayangan. Bayangan kecil, seukuran anak balita, berdiri tepat di sampingnya, terpantul di cermin. Jantung Dina serasa berhenti berdetak. Dia membeku di tempat, tidak berani menoleh. Dia hanya bisa menatap pantulan di cermin. Sosok kecil itu hanya diam, berdiri di sana, menatapnya lewat pantulan cermin. Dengan sisa keberanian yang dia punya, Dina memberanikan diri untuk menoleh ke sampingnya, ke tempat di mana seharusnya sosok itu berdiri. Tapi, tidak ada siapa-siapa, kosong. Saat dia kembali menatap cermin, bayangan itu juga sudah hilang. Yang tersisa hanyalah pantulan dirinya yang pucat dan ketakutan. Tepat saat itu, dari belakang punggungnya, terdengar sebuah bisikan. Suara lirih, dingin, dan penuh kerinduan. Suara anak kecil yang berkata, "Ibu, jangan lupakan aku." Dina menjerit sejadi-jadinya. Dia lari keluar dari kamarnya, tidak berani kembali malam itu. Sampai sekarang, Dina tidak pernah tahu siapa sosok anak itu dan kenapa dia memanggilnya ibu. Selimut itu masih ada, dan teror di kamarnya terus berlanjut. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi pada Dina? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada.